Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Broses, apa kabar? Ya, alhamdulillah ya. Baik, broses apa sih broses? Ya, tahu sendiri dah. Pada kesempatan ini Kang Hambali ingin lanjut membahas bab sholat. Ya, dalam part yang pertama salah satu hadis yang Kang Hambali bacakan apa? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamatis shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya diterima, semua amal ibadahnya diterima. Akan tetapi sebaliknya, kalau salatnya ditolak, tidak diterima di sisi Allah, maka amal ibadah kita yang lain-lain sia-sia. Makanya kita harus betul-betul menjaga salat fardu 5 waktu bagi laki-laki, sholat jamaah di masjid. Itu yang pertama, bro. Ya, broses. Ya broses dah. Pokoknya broses. Broses melulu sih. Oke. Yang kedua, rukun Islam itu kan ada 5 ya. Yang pertama apa? Sahadat. Agak gelap nih, terang ya. Yang pertama sahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang empat, puasa di bulan Ramadan. Kok agak gelap sih? Ya. Oke. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Tapi sebenarnya bab mampu ini insya Allah kita diberikan kemampuan semua. Nanti kita bahas. Ya. Di mana tolak ukur kemampuan kita? Benar nggak kita digolongkan orang yang mampu atau tidak? Ya. Oke, rukun Islam 5. Yang pertama sahadat, ini mutlak. Salat, zakat, puasa, sahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kita bahas dari belakang. Haji, kalau kita tidak mampu menunaikan ibadah haji karena memang betul-betul nggak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, tahu rukhsah, keringanan. Boleh kita nggak berangkat menunaikan ibadah haji karena belum ada kemampuan. Yang kedua, apa? Puasa. Puasa. Puasa juga demikian. Kalau memang kita betul-betul tidak mampu menunaikan ibadah puasa, kok gelap sih ya? Oke. Kalau kita memang betul-betul tidak mampu menunaikan ibadah puasa, Allah memberikan keringanan, memberikan rukhsah untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Kalau kita memang betul-betul tidak mampu menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga zakat. Zakat juga demikian. Kalau memang kita betul-betul tidak mampu menunaikan amalan ibadah zakat, menunaikan zakat, Allah juga memberikan keringanan, rukhsah. Kalau memang kita betul-betul tidak mampu. Sudah 3 dah tuh. Masih 2. Salat dan sahadat. Nah, salat dan sahadat ini tidak ada keringanan. Ya harus mampu. Misalkan salat. Bolehkah salat ditinggalkan kalau kita betul-betul tidak mampu? Oh tidak. Enggak ada istilah tidak mampu untuk menunaikan ibadah salat, ya. Jadi kalau salat ini adalah satu ibadah, satu amalan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan walaupun dalam kondisi kritis. Contohnya gini, salat tidak bisa berdiri dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk berbaring. Nggak bisa berbaring dengan apa? Dengan isyarat mata. Ngedipin mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Dengan isyarat mata. Selama kita masih ada ingatan. Ya kalau orang gila kan tidak diwajibkan sholat. Orang yang nggak punya ingatan nggak diwajibkan sholat. Selama kita masih punya ingatan. Walaupun cuma dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat mengedipkan mata. Ya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mati. Ya, itu betapa pentingnya sholat. Terus yang pertama apa tadi? Syahadat. Syahadat juga demikian. Orang yang tidak syahadat ya kafir. Ya, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat, ya dakhalal jannah, masuk surga. Salat juga demikian. Yang tidak salat kafir. Bainar rujuli wa bainal kufri tarkus shalah. Muslim laki-laki dan perempuan menjadi kafir yang meninggalkan salat. Jadi salat dan syahadat ini adalah
seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya sholat, amalan ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ibadah sholat ini adalah satu perkara yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, dan yang terpenting adalah sholat jamaah di masjid. Seperti yang Kang Hambali sampaikan di part yang pertama, orang kalau sholat sendiri itu solehah, ini siapa nih santri Latifah. Siapa? Latifah. Dijemput ya? Enggak. Apa? Ngambil laundry. Oh, ngambil laundry. Ya. Udah sholat belum? Belum, itu santri guys. Bruses. Baik. Jadi Kang Hambali ingatkan kembali, sholat tepat awal waktu bagi laki-laki, sholat jamaah di masjid. Jangan sampai kita tidak memprioritaskan amalan-amalan sholat. Bahkan sudah Kang Hambali ceritakan di part yang pertama, sampai di masa Rasul Muhammad SAW ada Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat membakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak mau ke masjid. Di sini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri banyak risiko, mungkin yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya, mohon maaf dengan segala khilaf, Kang Hambali masih belajar juga. Kita sama-sama belajar lah karena kan memang belajar ini sudah menjadi kewajiban kita bersama. Sampai kapan? Sampai mati ya. Ya nanti kita bahaslah bab pentingnya belajar. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dalam teks hadis itu tidak ada wa muslimatin sebenarnya, tapi bukan berarti tidak wajib perempuan, wajib. Bahasanya panjang dah dalam bahasanya Sekarang bab sholat dulu Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong hamba-hamba Allah yang bisa menunaikan ibadah sholat dengan istiqomah sampai mati. Sampai mati. Tanya tuh santri, sampai apa? Sampai mati. Sampai mati. Mas Ula ini santri dari mana nih? Dari Jakarta. Jakarta. Siapa namanya? Salsa. Masya Allah. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Udah hafal berapa juz? Rahasia. Oh, rahasia. Berapa juz? Rahasia. Oh, gimana sih? Baik. Broses. Lah ini siapa nih? Dari mana nih? Dari Riau. Riau. Masya Allah. Dari Riau. Jadi Kang Hambali ini berada di Darul Quran Al-Muqarrabin, pondok pesantren tahfizul Quran, program menghafal Al-Quran tingkat usia SD, SMP dan SMA. Santrinya ada yang dari Riau, dari Jakarta, Jabodetabek, ada juga dari Sulawesi, dari Sumatera. Bagi teman-teman yang mau belajar Al-Quran di tempat ini monggo insya Allah. Pengambilan sanad Tufah, sanad Jazariyah, sanad Al-Quran sanad hadis Arba'in Nawawi, belajar fikih insya Allah namanya pondok pesantren. Cuma sekarang kondisinya lagi Covid sebagian santri memang libur, tapi tidak semuanya. Kalau pihak pondok silahkan yang bagi orang tua yang tidak khawatir silahkan, kita tidak meliburkan. Baik teman-teman semua, tadi bab sholat betapa pentingnya ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ingat di masjid. Jadi syahadat dan sholat itu tadi Kang Hambali mau mengibaratkan mau megang Nah, metik ini. Setelah ini misalkan rukun Islam Ini agama nih, pohon yang daun yang Kang Hambali pegang nih ibarat pohon misalkan pohon dipegang nih. Agama lah ibaratnya agama. Pohon ini sebagai agama. Nah, rukun Islam tadi syahadat, sholat, zakat, yang keempat puasa, yang terakhir haji 5 rukun Islam 5 ini ibarat haji. Ketika agama ini dipegang, orang meninggalkan puasa meninggalkan haji karena ketidakmampuannya, karena dapat rukhsah, maka agama masih kepegang nih masih kepegang. Yang kedua, puasa karena ketidakmampuannya nih dipegang nih agama masih kepegang juga nih. Orang meninggalkan haji dan puasa karena rukhsah dapat rukhsah karena dia tidak mampu, maka agama masih kepegang juga nih. Yang ketiga, zakat. Karena dia tidak mampu tidak mampu, maka boleh Islam memberikan rukhsah, keringanan. Agama juga masih kepegang nih. Nih daun ini ibarat agama nih. Masih 2. Yang 2 apa? Salat dan syahadat. Nah, syahadat dan salat ini ibarat 2 mata uang. Nih, ibarat 2 mata uang nih.
Kalau misalkan dia nggak sholat, maka apa? Agama lepas, gitu kan? Kalau dia tidak syahadat, ya sama aja. Syahadat dan sholat ini seperti dua mata uang, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi syahadat dan sholat adalah dua perkara yang tidak bisa ditinggalkan dalam rukun Islam. Apapun keadaannya, tidak ada rukhsah kecuali gila, tidak ada ingatan. Nah, itu boleh, orang gila kan memang tidak wajib sholat ya. Ya, jadi syahadat dan sholat ini adalah hal yang sangat penting, dan bagi laki-laki ingat di masjid. Wallahu alam, bersama Kang Hambali insyaallah ya, tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.